Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robert Aziz. Saya ingin melakukan uji kinerja praktek pembelajaran PPG dalam jabatan di LPTK UIN Sayyid Rahmatullah Tulungagung, dan saya ingin mempraktekkan pembelajaran pada tanggal 27 September 2025. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Iya, hari ini saya ucapkan selamat pagi dan mari kita pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik luar biasa. Oke, sudah sarapan? Sudah. Sebelumnya saya absen dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Nah, masuk semua? Iya. Ya, masuk semua. Coba saya absen dulu. Akiska Elvarista Armadani. Hadir Pak. Hadir. Aiko Demian Pangestu. Hadir Pak. Alvandro Relian Adi Pratama. Hadir Pak. Alvan Rizky Setiawan. Hadir Pak. Anastasia Nuraini. Hadir Pak. Ahila Sabil Ishari. Hadir Pak. Iya, hadir. Ahila Eleanor Humaira Prasetya. Hadir Pak. Arya Sulung Rendra Budiono. Hadir Pak. Asmi Diva Danendra. Hadir. Hafiz Febrian Saputra. Hadir Pak. Hadir. Mikaela Kalimatul Aiziah. Hadir Pak. Hadir. Muhammad Widalendis Putra. Hadir Pak. Syarah Najihan. Hadir Pak. Hadir. Verena Tevi Putri Alisha. Hadir Pak. Ya, semua hadir semua ya. Ya. Nah, sekarang sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan untuk berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu Birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla narun dzata lahabin wa imra'atuh hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Ya, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silahkan berdiri. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, Republik bangsaku, ayo maju, 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 ayo maju, maju. Oke, silakan duduk. Ya, setelah menyanyikan lagu Garuda Pancasila, kita ice breaking dulu dong. Siap? Ya. Oke. Coba tepuk satu, Ya. tepuk dua, Oke. tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Siap belajar. Oke, siap belajar. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Oke, fokus ya. Siap? Hari ini kita pembelajaran dengan subtema apa, Nana? Berbakti kepada guru. Iya, berbakti kepada guru. Coba Pak Robert ingin bertanya sebelum pembelajaran. Kemarin subtema kita, pembelajaran yang kemarin adalah berbakti kepada orang tua. Orang tua di rumah itu terdiri dari siapa? Ayah dan ibu. Nah, sekarang kan kita menghormati, berbakti kepada guru. Orang tua di sekolah kita itu siapa? Saya Pak. Coba Hafiz. Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru. Terus apa peran seorang guru dalam pendidikan Indonesia? Siapa yang tahu? Saya Pak. Coba Verena. Mendidik. Mendidik. Siapa lagi? Saya Pak. Ya, Ada. mengajar. Saya Pak. Mendidik. Membimbing Murid. murid. Ada lagi? Tidak ya. Coba saya ulangi lagi. Peran seorang guru bagi pendidikan Indonesia. Bareng-bareng coba. Mendidik, mengajar, membimbing. Iya, pinter. Jadi peran seorang guru dalam pendidikan Indonesia yaitu mendidik generasi Indonesia. Terus membimbing, mengarahkan. Jadi seperti itu.
bagaimana cara kalian dalam bersikap ketika guru ada di sekolah? Ayo, siapa yang tahu? Apalagi? Sopan. Ada lagi? Saya patuh. Patuh. Kita gabung. Apa saja? Hormat, sopan, patuh. Oke, tepuk tangan. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, pada pagi hari ini ialah berbakti kepada guru, yaitu tujuannya adalah agar kita mempunyai pribadi akhlak yang baik bagi guru, orang tua, dan orang lain maupun tetangga. Itu tujuan kita agar kita mengerti, tujuan kita itu mengenal kepribadian akhlak terpuji biar kita beradab dan berakhlak kepada guru. Oke. Setelah itu kita masuk ini. Coba dibaca. Pendidikan agama Islam terbukti kebakti. Nah, pelajaran kita adalah itu, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita mempelajari. Nah, di situ kan ada tulisan apa? Berbakti kepada guru. Iya, berbakti kepada guru. Coba Hafiz dibaca. Coba Hafiz dibaca. Guru adalah apa? Guru adalah orang tua kedua kita setelah ayah dan ibu. Dengan menghormati dan berbakti kepada guru, ilmu yang kita dapatkan akan menjadi berkah. Iya, ilmu yang kita dapatkan akan menjadi berkah ketika kita menghormati dan berbakti kepada guru. Jadi adalah salah satu apa? Masuk apa? Hikmah berbakti kepada guru. Oke, kita lanjut. Nah, coba Arya dibaca ya. Dari atas, apa materi kita? Berbakti kepada guru bisa dilakukan dengan cara Apa? Satu. melaksanakan perintah guru. 2. Bersikap sopan dan bicara lemah lembut. 3. Melaksanakan perintah guru. 4. Mendengarkan guru saat mengajar. 5. Mendengar nasihat guru dan melaksanakannya. 6. Bersikap rendah hati. 7. Tidak memotong pembicaraan guru. 8. Tidak malu bertanya saat kesulitan. Iya, bukan. Nah, itu adalah 8 cara kita berbakti kepada guru. Salah satunya melaksanakan perintah guru. Sudah pernah melaksanakan perintah guru? Pernah. Saat kesulitan, nah, tidak malu bertanya kepada guru ketika kamu merasa kesulitan dalam memahami ilmu. Jadi seperti itu cara-caranya. Kita lanjut. Nah, selain itu jangan lupa bareng-bareng Mendoakan guru dari ketika masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Oke, jadi kita itu wajib mendoakan guru baik ketika masih hidup maupun sudah meninggal. Jadi itu adalah salah satu akhlak terpuji seorang murid kepada seorang guru. Nah, coba dibaca Tasya. Ciri-ciri anak berbakti kepada guru apa saja, Sa? Bersikap merendah, mendengarkan nasihat dan hikmah darinya, selalu berdoa memohon ampun untuknya, senantiasa sopan jika berhadapan dengannya, meminta izin jika ingin bertanya dan menemuinya, menyelesaikan tugas yang diberikannya. Iya. Jadi ciri-ciri anak yang berbakti kepada guru itu ada beberapa, yaitu yang pertama bersikap rendah atau tawaduk, rendah hati. Yang kedua, mendengar nasihat dan hikmah. Selalu berdoa memohon ampun untuknya.
Terus senantiasa sopan jika berhadapan dengannya, meminta izin jika ingin bertanya dan menemuinya. Kalau kamu izin keluar kelas, mungkin kamu bisa minta izin langsung. Pak, Bu, saya izin mau ke belakang. Contohnya seperti itu. Menyelesaikan tugas yang diberikan ketika Pak Robert memberikan tugas kepada kalian, kamu langsung mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan bergurau. Itu adalah masuk ciri-ciri berbakti kepada guru. Selanjutnya coba dibaca Wida. Wida, dibaca Wid. Hikmah berbakti kepada guru apa saja, Wida? Memperoleh ilmu yang bermanfaat, Ya. mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan kunci sukses, menjadi pribadi yang tulus bernilai ibadah. Iya. Jadi salah satu hikmah kita berbakti kepada guru yaitu memperoleh ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmunya akan manfaat. Jadi mendapatkan kemuliaan. Jadi mulia kita di sisi Allah. Terus keridhaan guru merupakan kunci sukses. Kalau pengen cita-citamu berhasil, kamu harus berbakti kepada guru, orang tua dan guru, harus bakti semuanya. Jadi menjadi kesuksesan seorang anak. Terus berbakti kepada guru itu adalah bernilai ibadah. Nah, ini kan contoh atau video yang ada di depan ini, yaitu salah satu akhlak terpuji terhadap guru. Coba kamu perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adab terhadap guru. Wahai Allah, ampunilah guru-guru kami dan orang yang telah mengajar kami. Sayangilah mereka, muliakanlah mereka dengan keridhaan yang agung di tempat yang disenangi di sisimu. Wahai yang maha penyayang di antara penyayang. Yang terakhir adalah mengamalkan ilmu yang diajarkan oleh guru kita. Kita harus mengamalkan ilmu yang guru-guru kita ajarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada guru yang harus kita lakukan. Semoga teman-teman semua dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba kamu beri catatan di buku apa yang kamu lihat tadi, kamu simpulkan di buku secara ringkas dengan bahasamu sendiri. Coba yang kamu tangkap dari video ini tadi apa saja? Coba salah satunya apa tadi? Hikmah berbakti kepada guru. Coba Tasya dibaca sah hikmahnya. Kan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keridhaan guru merupakan kunci sukses, menjadi pribadi yang tulus bernilai ibadah. Oke, benar ya? Nah, salah satunya apa tadi? Memperoleh ilmu yang bermanfaat. Kalau ciri-ciri anak yang berbakti, salah satunya apa? Satu saja, Pak. Bersikap merendah. Bersikap merendah. Terus apa lagi? Sopan. Apa lagi? Menghormati. Setelah mengamati materi pembelajaran, yaitu tentang berbakti kepada guru, yang telah ditampilkan di PowerPoint, kita membentuk kelompok dan mengerjakan proyek kita. Ya. Siap? Siap. Ya. Silahkan perwakilan dari kelompok untuk maju ke depan untuk mengambil LKPD-nya, lembar kerjanya untuk pembuatan proyek. Silahkan maju. Silahkan maju kembali. Terus
Kamu diskusikan kepada kelompok masing-masing, berdiskusi untuk pembuatan proyek. Ya, membuat yang satu temannya bekerja sama. Ya, setelah kita tadi berdiskusi untuk pembuatan proyek berupa kata-kata mutiara, pantun, nanti kita berdiskusi tentang hormat dan berbakti kepada guru. Ya, temanya itu. Silahkan dari kelompok 1 dulu untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok yang akan ditanya. Silahkan. Saya Pak. Ya. Saya izin bertanya pada kelompok 2. Mohon kelompok 2 untuk menjelaskan pengertian berbakti kepada guru. Saya Pak, saya ingin menjawab dari kelompok 1. Berbakti kepada guru adalah menunjukkan sikap sayang, patuh, taat, dan hormat kepada guru. Ya. Yang lain? Ada yang bertanya lagi? Ya. Saya Pak, saya bertanya kepada kelompok 1. Apa akibat orang yang tidak berbakti kepada guru? Coba jelaskan. Menjawab dari kelompok 3. Merasakan kebodohan selama hidupnya, tidak dianggap sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tidak mendapatkan keberkahan dari ilmu yang diperoleh, tumbuh menjadi pribadi yang sombong. Saya mau bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana cara kita menumbuhkan sikap berbakti kepada guru? Pak, saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mengingat jasanya yang telah mendidik kita, bersyukur memiliki kesempatan untuk belajar bersamanya, sungguh-sungguh menjalankan nasihatnya. Pak, saya ingin bertanya untuk kelompok 1. Sebutkan ciri-ciri berbakti kepada guru. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bersikap merendah, mendengar nasihat dan hikmah darinya, selalu berdoa memohon ampun untuknya, senantiasa sopan jika berhadapan dengannya, meminta izin jika ingin bertanya dan menemuinya, menyelesaikan tugas yang diberikan. Hasil diskusi yang tadi ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi, yaitu kita harus paham ciri-ciri anak yang berbakti kepada guru seperti apa, dan cara menumbuhkan sikap berbakti kepada guru maupun hikmah berbakti kepada guru, dan akibat anak yang tidak berbakti kepada guru. Nah, ada yang tahu akibat anak yang tidak berbakti pada guru? Salah satunya apa akibatnya? Coba dibaca. 1. Merasakan kebodohan selama hidupnya. 2. Tidak dianggap sebagai umat Nabi Muhammad. 3. Tidak mendapatkan keberkahan dari ilmu yang diperoleh. 4. Tumbuh menjadi pribadi yang sombong. Benar sekali. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Kelompok 1. Setelah kita tadi presentasi dan diskusi kelompok, kita tampilkan hasil proyek dari kelompok masing-masing. Jadi hasil karya proyek kalian yang kalian diskusikan tadi, silakan ditampilkan. Silakan dari kelompok mana? 3. Kelompok 3 dulu untuk maju ke depan untuk menghasilkan membacakan hasil proyeknya tadi. Silakan. Pantun untuk guru. Beli bakso di pasar baru. Dicampur sambal rasanya pedas. Asik. Sungguh mulia seorang guru mengajar murid menjadi cerdas. Iya. Ingin menampilkan lagi? Nomor mana? Angkat tangan. Puisi guruku. Guru pahlawan tanpa tanda jasa.
mendidik dengan sabar, menjadi dengan cinta, membimbing langkah kami, menerangi jalan menjadi contoh, menjadi inspirasi. Kelompok mana lagi yang ingin menampilkan? Kata Mutiara, orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tapi guru bermutu bisa melahirkan ribuan orang hebat. Ya, setelah kita mempelajari materi tentang berbakti kepada guru, kita mengerjakan soal-soal memakai kuisis ya. Coba angkat tangan yang ingin maju. Siapa? Ya, Hafiz. Mengapa kita harus memiliki sikap hormat dan berbakti kepada guru? Ya, yang mana jawabanmu? Ya, dibaca. Karena guru telah mendidik dan membimbing kita. Karena guru Telah mendidik dan membimbing kita. iya, coba benar apa salah? Kita tunggu. Iya, benar. Coba kamu tunjuk siapa temanmu yang ingin maju. Adil, Pak. Ya, coba Padi, silahkan maju. Apa kita seharusnya tidak berbicara atau bercanda saat guru sedang mengajar? Yang mana, Dil? Dua. Dibaca dong. Karena itu bisa mengganggu pembelajaran. Karena Dua. iya, coba. Dia, tepuk tangan. Siapa lagi yang pengen baca? Apa yang dimaksud dengan hormat dan berbakti kepada guru? Oh, Ida. Yang mana? Mendengarkan dan taat kepada guru. Iya, coba. Benar apa salah? Ya, benar. Silakan duduk. Lihat, kamu baca. Nah, kamu baca. Salah satu hikmah memiliki sikap hormat dan berbakti kepada guru adalah Coba, Pak. memperoleh ilmu yang bermanfaat. Ya, kamu klik. Iya, benar. Oke, tepuk tangan. Siapa lagi ya? Mika, maju. Oke, selanjutnya siapa yang kamu tunjuk? Iya. Lah, maju. Apa yang bisa kamu lakukan untuk menghormati guru? Mendengarkan saat guru menjelaskan. Iya, benar, tepuk tangan. Oke, game selesai. Ya, setelah kita mengamati pembelajaran hari ini dari awal hingga akhir dan menyusun proyek maupun kita mengerjakan kuisis, apa yang kamu dapatkan ketika hari ini? Pembelajaran hari ini gimana? Refleksinya. Coba Serena, gimana tanggapannya tentang pembelajaran hari ini? Saya senang dengan pembelajaran dengan tema berbakti kepada guru karena saya membuat bertambah wawasan tentang adab kepada guru. Selanjutnya, coba siapa yang angkat tangan? Angkat tangan, coba. Ya, Tasha, coba. Saya dan teman-teman sudah paham sekali tentang materi yang telah dipelajari hari ini. Iya. Ada lagi? Angkat tangan. Siapa? Coba, gimana pendapatmu tentang pembelajaran hari ini? Hari ini. Semakin membuat saya dan teman-teman mengerti akhlak kepada guru. Iya. Saya akan menyimpulkan dari semua pembelajaran hari ini, intinya ketika kita berbakti kepada seorang guru, yaitu kita dapat menunjukkan sikap kasih sayang, patuh, taat dan hormat kepada guru. Nah, di sini saya akan membacakan hadis menghormati guru. Contohnya,
akrimul ulama afa innahum warasatul anbiya'i faman akramahum faqad akramallahu wa rasulah. Dan artinya, muliakanlah ahli ilmu, sesungguhnya mereka adalah pewaris para nabi. Barang siapa yang memuliakan ahli ilmu, maka sungguh dianggap telah memuliakan Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Al-Khatib dan Jabir. Jadi kesimpulannya, kalau kita memuliakan guru, ahli ilmu, siapa yang menghormati ahli ilmu atau guru, dia akan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dia juga dianggap memuliakan Allah dan Rasulnya. Jadi seperti itu. Demikianlah pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, untuk tugas selanjutnya di rumah nanti dikerjakan di rumah dengan sebaik mungkin. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Disiapkan ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Atina fid dunya Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.